setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku padamu. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Engkau sendiri menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Sekiranya hidupku taat perintah-Mu, maka ku tak mendapat malu, seperti yang tertulis dalam perintah-Mu. Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur. Ku pegang hukum-Mu, jangan tinggalkanku. dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik
pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhanlah penopang bagi orang yang jatuh, Dialah penegak bagi semua yang tertunduk. Mata semua orang menantimu Tuhan, memberi makan dan kenyangkan semua yang hidup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhan itu adil di segala jalannya, kasih setianya penuh di tiap karyanya. Tuhan pun dekatlah pada tiap orang yang dengan setia berseru kepadanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhan memenuhi hasrat orang yang taat, Dia dengar ceritanya dan kan menolongnya. Tuhan pun menjaga yang mengasihinya, namun orang fasik kan dibinasakannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Selamat malam dan selamat mengikuti kebaktian online di GKI Kosambi Baru. Warta lisan pada hari ini, Kamis tanggal 1 April 2021. Pelayan kebaktian. Kebaktian online Kamis Putih hari ini dilayani oleh Pendeta Daud Cevi Naibaho dari GKI Kepaduri. Majelis Jemaat dan segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Liturgi khusus. Kebaktian online hari ini menggunakan liturgi khusus masa raya Paskah, yaitu liturgi Kamis Putih yang disusun oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Diingatkan kembali kepada segenap jemaat dan simpatisan untuk mempersiapkan diri mengikuti kebaktian Jumat Agung dan Perjamuan Kudus yang akan diadakan secara live streaming besok hari Jumat 2 April 2021 pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat melalui saluran YouTube GKI
Kosambi Baru dengan tema Salib Lambang Kemuliaan dilayani oleh Pendeta Indriati Chandra. Sekian warta lisan pada hari ini. Kita akan bersat teduh sejenak. Kami undang jemaat berdiri. Umat yang terkasih, Hari Raya Kamis Putih adalah salah satu di Hari Raya Pekan Suci, selain Minggu Palmarum, Jumat Agung, dan Paskah. Hari Kamis Putih mengajak kita untuk mengenang peristiwa di hari menjelang atau mendekati waktu kematian Yesus, Jumat Agung. Di dalamnya kita diajak untuk menghayati dan memaknai pembasuhan kaki murid-murid oleh Yesus dan perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya serta pengajarannya tentang perintah baru dalam komunitas. Marilah kita menghayati sabda Tuhan Yesus pada malam ini seperti tertulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Semogalah sebagai komunitas kasih kita akan dimampukan menghadirkan kasih Allah bagi sesama. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ibadah Trihari Paskah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus sudah memberi teladan yang indah tentang hidup mengasihi,
Dengan ia rela melepaskan kepentingannya sendiri, bahkan ia rela menderita sengsara, mati di kayu salib, karena kasihnya agung buat saudara dan saya. Dan karena kasihnya agung, dia selalu mau mengampuni dan menerima kita, anaknya yang berdosa. Karena kasihnya yang agung, ada kehidupan baru yang kita dapatkan. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Umat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga apapun yang kami miliki tidak akan pernah dapat membalas cinta kasih Tuhan. Sekalipun perbuatan baik yang kami lakukan tidak akan pernah dapat membalas cinta kasih Tuhan. Namun dalam keterbatasan kami ya Bapa, seringkali kami menjadi umat yang sombong. Kami seringkali tidak membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami melupakan Tuhan. Ketika Tuhan begitu mengasihi kami dengan sepenuh hati, bahkan anak yang tunggal Engkau berikan kepada kami enggan untuk mengasihi Tuhan. Kami juga enggan untuk mengasihi sesama kami. Kasih yang kami tabur kadangkala memiliki motivasi yang keliru. Kadangkala kami merasa kami tidak pantas mengasihi mereka yang lebih rendah daripada kami. Karena kamilah yang seharusnya dikasihi, kamilah yang seharusnya dihormati. Kami seringkali gagal ya Bapa mengasihi sesama kami. Oleh karena itu Bapa, kami mohon biarlah cinta kasih-Mu yang sempurna
yang kami rayakan di Kamis Putih ini. Menolong kami untuk kami boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya dunia tahu bahwa kami adalah murid-murid Kristus jika kami hidup tekun di dalam mengasihi. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga berkatilah hamba-hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus yang kasih-Nya agung, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk membuka Injil Yohanes. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, yang mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Yesus kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Yesus berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Saya mengajak kita membaca bagian 34 dan 35 bersama-sama. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana.
Bagi para penggemar sepak bola, tentu kita mengenal kesebelasan Real Madrid. Konon tahun 2003 sampai 2004, Real Madrid dari Spanyol adalah kesebelasan bertabur bintang. Bagaimana tidak? Karena dalam daftar 10 pemain terbaik yang dikeluarkan FIFA, 5 diantaranya adalah pemain Madrid. Ada Zidane, Ronaldo, Figo, Carlos, dan Beckham. Pemain lokalnya juga tidak kalah hebat, seperti Raul dan Salgado. Kiper mereka, Iker Casillas, adalah kiper terbaik kedua di dunia saat itu. Sehingga mereka dijuluki Los Galacticos, kesebelasan dari planet lain. Sesuai terkasih, ironisnya, dalam kurun waktu itu ternyata Real Madrid justru mengalami kegagalan total. Tidak satu gelar pun yang mereka raih. Bahkan di Liga Spanyol, mereka hanya menduduki urutan keempat di bawah Valencia, Barcelona, dan Deportivo La Coruna. Banyak pengamat sepak bola mengatakan, sayang sekali ya, mereka adalah kesebelasan yang bertabur bintang, semuanya orang hebat, tapi mereka gagal mendapatkan piala. Lalu apa penyebab kegagalan Madrid? Sesuai terkasih, penyebab kegagalan Madrid diamati oleh pengamat sepak bola adalah karena ego pemain. Status bintang membuat mereka, kami ini paling hebat, saya paling hebat. Status bintang membuat masing-masing merasa paling hebat, ingin menonjolkan diri. Padahal sepak bola tidak bisa kerja sendiri. Sepak bola adalah permainan tim. Sesuai terkasih, tidak hanya Real Madrid, ke-12 murid juga adalah sebuah tim yang harusnya juga bekerja sama dalam melakukan pekabaran Injil. Namun apa yang terjadi? Kalau kita lihat bacaan kita versi Lukas, maka sebelum perjamuan malam ada sebuah hal yang dicatat, yang tidak dicatat oleh Yohanes. Dikatakan dalam Lukas 22 ayat 24, dikatakan, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Terjadi pertengkaran. Para murid Yesus bertengkar, Bapak Ibu. Siapa yang paling besar di antara kita? Tentu bukan badannya. Tetapi mereka punya pemahaman seperti ini. Di antara ke-12 murid, siapa yang paling tinggi posisinya? Kenapa? Karena mereka punya pemahaman bahwa Yesus adalah Mesias secara politik. Yesus yang dengan kuasa mujizatnya diyakini akan mengusir penjajah Romawi, dan Yesus bakal jadi raja di Yudea. Kalau Yesus jadi raja di Yudea, di antara kita nih 12 murid, siapa nanti yang jadi Perdana Menteri? Siapa nanti yang jadi orang nomor 2? Kenapa? Karena orang nomor 2 setelah Yesus ini akan berkuasa memerintah ke-11 murid yang lain. Mereka mempertengkarkan. Siapa nanti yang paling besar di antara mereka? Siapa nanti orang nomor 2 setelah Yesus? Terus yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menanggapi pertengkaran tersebut, Yesus memberi sebuah teladan. Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan, mengikatkannya pada pinggangnya, kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah wadah air dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya. Kalau kita baca kisah ini, tampak biasa-biasa saja. Bukan kain yang juga kita lakukan saat retret prabaptis dan lain sebagainya. Basuh kaki hal yang biasa. Tetapi berbeda pada masa itu. Orang yang membasuh kaki adalah orang yang lebih rendah kedudukannya. Orang yang lebih rendah kedudukannya. Para murid membasuh kaki gurunya, itu yang ideal. Seorang hamba membasuh kaki tuannya, itu yang lazim. Tetapi ini yang tinggi, sang guru membasuh kaki para murid yang lebih rendah. Sesuai yang terkasih, melalui pembasuhan kaki ini Tuhan Yesus mau menyadarkan para murid dengan pesan apa? Mari kita lihat ayat 13 sampai 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Secara status Bapak Ibu, Yesus lebih tinggi. Tidak hanya guru, tapi dia adalah Tuhan. Harusnya para murid yang membasuh kaki Yesus, karena dia adalah guru dan Tuhan. Mereka tahu Yesus adalah guru dan Tuhan. Tapi justru sosok yang sangat tinggi ini mau merendahkan dirinya, membasuh kaki para murid.
Saudara yang terkasih, ini adalah teladan yang menohok para murid yang satu itu bertengkar siapa yang paling besar. Justru orang yang paling besar itu adalah orang yang harus lebih melayani. Yesus menggagas sebuah kepemimpinan yang bukan egois, pemimpin yang semena-mena. Tapi Yesus menggagas pemimpin itu harus merendahkan hatinya, mau melayani. Siapa yang mau tertinggi, dia harus merendahkan dirinya untuk melayani orang-orang yang di bawah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu ketika Yesus membasuh kaki, ada satu pesan yang kemudian dilanjutkan oleh Yesus, sebuah perintah baru. Sebuah perintah baru di ayat 31 sampai 35 yang kita baca bersama-sama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Yesus memberi perintah baru. Kira-kira perintah baru ini benar-benar baru nggak sih? Bapak pernah mendengar perintah atau hukum kasih? Pernah ya? Rasanya bukan pertama kali. Dan ketika Yesus mengatakan ini bukan perintah yang benar-benar baru, Bapak Ibu. Sejak dari zaman Musa, orang-orang itu diajak atau dianjurkan atau diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi sesamanya. Ketika ada orang miskin, orang yang tidak punya makanan, maka bangsa Israel tidak boleh menyabit hasil panennya habis-habisan. Harus disisakan untuk orang miskin dan orang asing. Bagi mereka yang panen lalu disabit buahnya lalu jatuh ke tanah, jangan dipungut. Itu buat orang miskin dan orang asing. Dari zaman Musa, perintah mengasihi itu sudah ada, bukan hal yang baru. Lalu apanya yang baru, saudara yang terkasih? Yang baru adalah ada sebuah pemaknaan yang baru. Berbicara tentang mengasihi, melayani. Konsep berpikir kita kadang-kadang seperti dunia. Yang tinggi, pejabat, atau mungkin juga yang kedudukannya tinggi gitu ya, itu yang dilayani. Orang yang kedudukannya rendah harus melayani yang lebih tinggi. Anak harus melayani orang tua. Anak harus menghormati orang tua. Anggota jemaat harus melayani, menghormati majelis jemaat. Kadangkala itu yang menjadi konsep berpikir kita. Tapi hari ini Yesus memberikan perintah mengasihi. Bukan perintah yang baru tentunya, tetapi dimaknai secara baru. Kualitas yang baru. Bagaimana kasih itu tidak memandang siapa orang itu, siapa saya. Tetapi kasih itu adalah saling. Meskipun posisi berbeda, meskipun jabatan berbeda, komunitas kasih adalah komunitas yang mau saling mengasihi, bukan satu pihak, bukan satu arus, bukan satu jalur, tetapi saling mengasihi. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya para murid, saya dan saudara pun adalah komunitas kasih. GKI Kosambi baru pun adalah komunitas kasih, di mana seseorang yang dipercaya sebagai pemimpin, baik itu pendeta, penatua, aktivis, tidak boleh bersikap arogan atau semena-mena. Kita harus bersikap menjadi pemimpin yang melayani. Kita harus mau menjadi pemimpin yang mendengarkan keluh kesah anggota kita. Kita mau mengapresiasi rekan sekerja kita. Kita mau menolong rekan kita ketika ia berhalangan dalam menjalani pelayanan. Kita mau memberi kritik kepada sesama kita, kritik yang membangun, bukan menjatuhkan. Hari ini Bapak Ibu, kita diingatkan, sebagai komunitas kasih, mari kita tanggalkan jubah keegoisan kita. Sama seperti Yesus menanggalkan jubahnya untuk melayani para murid yang lebih rendah statusnya. Mari kita menanggalkan jubah keegoisan kita. Dan kita akan memanfaatkan talenta yang Tuhan berikan untuk melayani sesama kita. Dan jangan habiskan energi untuk bertengkar. Sama seperti para murid. Jangan habiskan energi untuk konflik internal. Sayang sekali waktu dan tenaga kita. Mari kita buang itu semua. Bukan berarti nggak boleh konflik. Tapi jangan habiskan waktu konflik yang harus bisa selesaikan selama 1 jam. Kita konflik berhari bahkan bertahun-tahun. Jangan buang energi dan waktu kita. Sama seperti para murid. Tapi mari kita bekerja sama. Mengerahkan energi kita untuk bahu-membahu melaksanakan misi Allah. Yaitu apa? Menghadirkan cinta kasih Allah di tengah-tengah dunia. Sebuah perintah saling mengasihi. Bagaimana Kosambi baru mau mengasihi di luar sana? Kalau kita belum hidup dalam kasih. Bagaimana Kosambi baru mau menghidupi kasih di luar sana? Tapi di tengah-tengah dalam persekutuan internal terjadi gontok-gontokan, terjadi konflik. Misi Allah tidak akan tercapai.
Saya nggak tahu kondisi Kosambi Baru, tentu ini cuma contoh ya Bapak Ibu ya. Tetapi jangan buang energi kita untuk mempertengkarkan, kamu harus melayani saya, kamu harus menghormati saya. Tapi kasih itu adalah bagaimana kita menyadari, kalaupun dia yang benar, kalaupun dia yang salah, saya mau merendahkan hati saya mau minta maaf. Itulah komunitas kasih. Betul dia adalah yang paling muda di gereja ini, tapi sebagai yang tua saya mau menghargai, mau menghormati mereka. Itulah kasih yang baru, itulah perintah yang baru. Dan itu tidak mudah. Ketika pola pikir kita mengatakan yang muda harus menghormati yang tua, yang bawah harus menghargai yang di atas. Tapi hari ini kita diingatkan, kalau kita mengatakan Kosambi Baru adalah komunitas kasih, mari semua generasi yang ada di Kosambi Baru, kita hidup saling mengasihi, saling menopang. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu kita bisa muncul keluar sana untuk mengasihi sekitar kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang mengasihi di luar sana, sudah 1 tahun kita berada dalam cengkeraman virus corona. Jujur, tidak mudah melewati tahun 2000 yang lalu sampai saat ini, 2020. Jutaan orang konon terpapar COVID di dunia dan banyak yang meninggal. Ada kurang lebih 1 juta orang di dunia yang kehilangan pekerjaan. Dan dalam kondisi yang menyesakkan, saya mengajak kita untuk menengok sejarah. Sejarah mencatat bahwa pandemi yang disebabkan oleh virus bukan kali ini saja. Sudah terjadi beberapa kali. Yang pertama, yang perlu kita ketahui, mungkin sebelumnya juga pernah ada, tapi saya mau ngajak 2 pandemi yang pernah terjadi di dunia. Tahun 250 sampai 270. Pandemi yang melanda kerajaan Romawi, menelan korban jiwa 1 juta orang, dan konon saudara terkasih 5.000 orang mati per hari. 5.000 orang bukannya terpapar gitu ya, tapi 5.000 orang itu mati per hari. Dan saat itu saudara terkasih belum ada yang namanya aturan moral. Seperti kita sekarang, kalau ada yang sakit ya kita bantu ya. Kalau ada yang sakit kita tolong. Waktu itu belum ada aturan moral, sehingga orang yang sakit dibiarkan mati. Bahkan dianggap sebagai orang yang dikutuk dewa. Udah biarin aja deh. Biarin aja mereka mati, bawa sial. Tetapi Uskup Siprianus, pemimpin Kristen pada masa itu, dia mau mengajak orang-orang Kristen. Mari kita mengasihi mereka yang terpapar virus. Mari kita menolong mereka yang hampir mati. Mari kita menolong mereka yang sakit. Dasarnya apa? Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Perintah baru untuk mengasihi. Kadang-kala kita mengasihi hanya yang kita kenal ya. Itu kan kasih juga. Tapi Yesus memberikan sebuah kasih yang baru, perintah yang baru. Bahkan ketika Siprianus tidak mengenal orang yang ada di sudut jalanan, dia mau datang ke sana menolong orang tersebut. Ketika orang-orang Kristen tidak mengenal tetangganya, siapa ya orang itu ya? Tetapi ketika dia merasa kesulitan di tengah-tengah pandemi saat itu, Siprianus mengajak orang Kristen tunjukkan kasih yang baru kepada mereka. Bukan karena mereka sudah menabur kebaikan kepada kita, tapi meskipun tidak ada mereka menabur kebaikan, orang Kristen harus menabur kasih. Lalu tahun 1347 sampai 1351 ada sebuah pandemi yang disebabkan karena sebuah kapal dagang berlabuh di Sisilia, daerah Italia, di mana muncul gejala sakit pada para awak kapal. Jadi awak kapalnya semuanya sakit, dan kemudian awak kapal ini menulari orang-orang yang ada di pelabuhan dan terus menyebar, yang disebut dengan Black Death. Kenapa? Karena gejala tubuh yang menghitam karena pendarahan yang diakibatkan oleh bakteri Yersinia pestis yang disebarkan oleh lalat dan tikus. Virus ini menyebar di Eropa, di Asia, Afrika, dan menewaskan 200 juta orang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pandemi ini berlanjut kemudian sampai masa reformasi, dan kemudian apa reaksi Martin Luther, Bapak Reformator? Dikatakan oleh Luther mau mengajak orang Kristen yang sehat untuk tetap tinggal menjadi penolong bagi yang sakit dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kalau kita bilang protokol kesehatan bukan kali ini aja ya. Benar kata pengkhotbah ya, di kolong dunia ini nggak ada yang benar-benar baru ya. Semuanya itu pernah terjadi. Jadi protokol kesehatan juga pernah disampaikan oleh Luther. Luther mengatakan di dalam doa sekaligus juga nasihat kepada orang Kristen, dikatakan, saya akan meminta Tuhan berbelas kasihan. Lalu saya akan melakukan pengasapan, memurnikan udara, mencari obat dan meminumnya. Sama ya seperti sekarang ya, pakai cuci tangan gitu ya, hand sanitizer, membersihkan ruangan dengan pembersih ruangan. Saya akan menghindari tempat dan orang di mana kehadiran saya tidak dibutuhkan, agar saya tidak terkontaminasi sehingga tidak menulari orang lain dan menyebabkan kematian.
oleh karena kelalaian saya. Jaga jarak, hindari kerumunan. Bukankah itu juga 5M yang kita terapkan? Saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, inilah protokol kesehatan yang disampaikan oleh Luther. Bapak Ibu saudara yang terkasih, melalui 2 pandemi di atas, kita mau melihat, berbicara tentang kasih di tengah-tengah pandemi, mari kita lihat sejarah yang pertama, Uskup Siprianus. Bagaimana Uskup Siprianus terpanggil untuk apa? Untuk menghadirkan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Ada satu gereja yang menjadwal anggota jemaatnya untuk memberi kebutuhan makanan untuk anggota jemaat dan keluarga yang terpapar corona dan harus isoman. Bergantian di wilayah itu, keluarga-keluarga datang ke rumah si A untuk memberikan bantuan makanan. Ada anak dari anggota jemaat simpatisan yang kita dengar bahwa mereka tidak bisa membayar uang sekolah anaknya. Ketika kita mendengar itu, bagaimana kita sebagai gereja? Kita mau menolongnya? Apakah kita tidak menolongnya? Ketika ada saudara seiman yang membutuhkan uang tambahan karena suaminya di PHK, lalu ia berjualan makanan. Mari kita membantunya dengan membeli makanan yang dijualnya. Enak nggak enak ya udahlah kita beli aja gitu ya. Untuk apa? Untuk menolongnya. Siapa tahu ketika saya membeli, dia bisa makan dengan lauk yang lebih baik. Saudara yang terkasih, ketika di tengah-tengah situasi pandemi yang kita hadapi ini, mari kita belajar seperti Uskup Siprianus. Kenal nggak kenal? Dia nabur kebaikan atau enggak? Kita mau menghadirkan sebuah perintah baru. Kasih itu diberikan kepada semua orang, meskipun mereka tidak menabur kebaikan buat saya. Lalu dari Luther, kita belajar. Di tengah-tengah masyarakat, kita harus menjadi teladan, mematuhi protokol kesehatan. Ketika awal-awal pandemi dan semua gereja tutup dalam tanda kutip, ibadah secara virtual, tidak sedikit orang Kristen mengatakan, nih gereja nggak punya iman. Gereja nggak punya iman, masa sih takut sama virus corona? Bahkan mengatakan tidak ada virus corona. Kan gitu di Amerika ya. Nggak tahu kalau di Indonesia. Di Amerika ada satu golongan Kristen yang nggak pakai masker. Mereka mengatakan Tuhan mereka, ya Tuhan lebih hebat dari virus corona. Saudara yang terkasih, jangan mencobai Tuhan. Ketika saya dan saudara hadir di tengah-tengah pandemi, mari sebagai gereja kita ikuti teladan. Bukan berarti kita tidak beriman. Tapi ibadah tidak hanya sekadar hubungan kita dengan Tuhan. Tapi ibadah adalah merawat kehidupan. Merawat kehidupan adalah cinta kasih. Merawat kehidupan adalah hukum kasih. Kalau saya dan saudara ngotot tetap ibadah, nggak sedikit kita dengar jadi klaster baru ya. Jadi klaster baru. Ketika orang atau gereja ngotot ibadah secara onsite, jadi klaster baru. Tugas kita apa? Mari. Bukan berarti saya nggak kangen ibadah bersama Bapak Ibu. Bukan berarti pendeta Indri nggak kangen ibadah dengan Bapak Ibu. Kangen pasti. Sedih sebagai pendeta tidak bisa menghadiri pemakaman secara onsite ketika anggota jemaatnya itu terpapar COVID dan meninggal dunia. Bagi kami majelis jemaat, kami sedih. Tetapi itu adalah pilihan yang suka, nggak suka harus kita lakukan. Kita adakan ibadah secara virtual. Ibadah pemakaman secara virtual. Saudara yang terkasih, oleh karena itu mari kita bergandengan tangan sebagai komunitas kasih. Jangan habiskan waktu untuk berantem. Kok kita nggak ibadah-ibadah, kok kita nggak onsite-onsite. Jangan habiskan energi untuk itu. Tapi mari kita bekerja sama untuk merawat kehidupan. Karena itu pun adalah kasih kepada sesama. Hari ini Bapak Ibu, dalam Kamis Putih, mari kita tanggalkan ego kita. Mari kita tanggalkan kedirian kita. Jangan mempertentangkan siapa yang paling hebat, saya paling berkuasa, tidak. Tetapi siapapun kita, mari kita hidup dalam kasih. Sehingga pada akhirnya kita akan mengerahkan energi itu bukan untuk berantem, bukan untuk berkonflik, tapi kita mau melihat ke depan, move on. Apa yang harus kita lakukan untuk ke depannya? Mengasihi sekitar kita di tengah-tengah pandemi, sebagaimana Kristus mengasihi kita, saya dan saudara. Apakah kita kenal mereka? Belum tentu. Tapi cinta kasih, perintah yang baru yang Yesus sampaikan adalah perintah mau mengasihi siapapun orang itu. Apakah dia menabur kebaikan bagi kita atau tidak. Selamat mengasihi GKI Kosambi Baru sebagai komunitas kasih. Tuhan menolong kita. Amin. Kita masuk saat hening.
Perintah untuk saling mengasihi bukanlah perintah baru. Perintah itu sudah ada dalam hukum Taurat. Lalu apanya yang baru? Yang baru adalah kualitasnya. Yesus meminta para murid, termasuk saudara dan saya, untuk saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi para muridnya. Kasih yang Yesus tunjukkan adalah kasih yang nyata dalam tindakan, bukan sekadar ucapan, aku mengasihimu. Bukan juga soal perasaan. Bagi Yesus, mengasihi berarti tindakan nyata. Bagi Yesus, mengasihi berarti merendahkan diri, memandang orang lain lebih utama, lebih penting dari diri sendiri. Mengasihi berarti menanggalkan kepentingan diri demi melayani sesama. Kasih yang seperti inilah yang dapat memulihkan. Kasih kepada mereka yang lemah, yang dianggap tak pantas untuk menerimanya. Seberapakah besar kasih saudara kepada pasangan, kepada keluarga, kepada sesama di sekitar saudara? Sungguhkah saudara mengasihi mereka? Apakah saudara rela berkorban demi kebaikan dan keselamatan sesama di sekitar saudara? Apakah saudara bersedia menolong dan memulihkan mereka yang terluka atau melukai saudara? Apakah saudara bersedia dipulihkan oleh Tuhan untuk dapat hidup lebih mengasihi Tuhan dan juga sesama? Bapa di dalam surga, dalam kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu. Ajarilah kami ya Bapa dengan penuh kesabaran, supaya kami dimampukan untuk mengasihi Tuhan melalui kasih yang kami bagikan kepada sesama kami. Di tengah-tengah persekutuan kami, GKI Kosambi Baru, ajarlah kami ya Bapa untuk menanggalkan jubah keegoisan kami, menanggalkan perbedaan yang ada, menanggalkan perbedaan status yang ada, yang kadang-kala menghalangi kami untuk mengasihi sesama kami. Bapa dalam surga, ajarilah kami dengan kasih-Mu yang sabar, sehingga kami menjadi komunitas yang mengasihi di GKI Kosambi Baru ini. Kami juga saat ini berdoa Bapa, ketika di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi, kami mau belajar bahwa panggilan kami tidak hanya melayani gereja kami secara internal, tetapi kami dipanggil untuk keluar, menyatakan cinta kasih kami kepada masyarakat sekitar, sehingga dunia tahu bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Dan pada akhirnya, kasih yang kami gagas, kasih yang kami terapkan menjadi teladan hidup bagi masyarakat sekitar. Kami saat ini juga berdoa Bapak, untuk saudara kami yang terbaring sakit, mereka di dalam masa-masa pengobatan ataupun pemulihan. Kiranya Tuhan bersama dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan perjamuan kudus untuk Jumat Agung esok hari. Kami percaya Tuhan menyertai para pelayan-pelayan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan yang dilakukan oleh gereja melalui bidang persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, sehingga GKI Kosambi Baru menjadi berkat bagi umat dan juga masyarakat. Kami yakin percaya Tuhan melalui firman-Nya pada malam hari ini boleh meneguhkan, menopang GKI Kosambi Baru menjadi gereja yang bersahabat bagi banyak orang. Kami berdoa juga Bapak untuk tim medis yang mendedikasikan dirinya untuk penanganan pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan juga sukacita. Kami berdoa juga untuk proses vaksinasi yang telah berjalan dan mungkin kami sedang menunggu giliran. Tuhan, berkatilah pemerintah kami supaya mereka dapat mendistribusikan vaksin dan kami dapat menerimanya sehingga kami memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik lagi. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami bersama dengan keluarga, gereja, bangsa yang adalah komunitas kasih kepada Sang Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Yesus sudah memberikan teladan bagi saudara dan saya dalam hal mengasihi. Kasih-Nya yang agunglah yang sudah menghantar Yesus untuk rela menghadapi pengkhianat yang dilakukan oleh murid-Nya. Kasih-Nya yang agunglah yang membuat Yesus rela diperlakukan dengan tidak adil, bahkan Dia dihina dan disesah. Kasih Yesus yang agung kepada saudara dan saya, itulah yang telah menghantar Yesus hingga Dia harus mati di kayu salib. Mari lihatlah hari terkelam, Kristus menang di Kalvari. Dia didera, duri dan cercah, dipaku di salib. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Tiap salahku, dosa-dosaku jadi mahkota duri-Mu. Oh sungguh sendu raut wajah-Mu, memikul bebanku. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Hari pun gelap, bumi bergetar, karena telah wafat baliknya. Tirai terbelah, Ia hiduplah, Sang Penebus menang. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Dalam luka-Mu ada namaku, aku selamat karenanya. Maut hancurlah, hidupku cerah, karena kasih-Mu. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Saudaraku, esok hari kita akan mengikuti perjamuan kudus. Lilin Kristus yang dibawa tadi menyimbolkan Kristus yang akan dibawa ke kayu salib. Dan esok hari, lilin itu akan padam menandakan Kristus yang mati di Jumat Agung. Persiapkanlah dirimu,
dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menjaga dan menguatkan kita kini dan selamanya.